kaki diperluin banget. Sukabumi Selatan, masih banyak permainan tradisional yang masih terus dilestarikan. Desa Waluran Mandiri punya salah satu permainannya. Permainan ini sejak lama dilakukan. Pemainnya bisa siapa saja, dari anak-anak hingga orang dewasa. Sekilas permainan ini seperti panjat pinang. Perbedaan terletak pada hadiah serta rangkanya. Jadi nama permainan ini adalah tangkal debok cau. Nah, jadi biasa satu tim yang bermain itu 3 orang. Mereka harus bekerja sama untuk mencapai hadiah yang ada di atas sana. Selain untuk menjalin silaturahmi, permainan ini menjadi ajang hiburan bagi masyarakat. Untuk bisa meraih hadiah tidaklah mudah. Dibutuhkan kerjasama dan kekompakan tim. Untuk memanjat pelepah pisang ini emang sangat tidak mudah karena licin banget. Dan mereka harus bergantian setiap 1 menit. Jadi kalau satu orang nggak bisa, tukar pemain berikutnya, nggak bisa, tukar lagi terus sampai dapat hadiahnya. Ayo Jan! Ayo! Ini gimana berempat? Ini emang permainan susah banget sampai akhirnya mereka bekerja sama untuk mainin 2 pelepah aja. Melihat pemain yang tidak kunjung berhasil, membuat saya tidak sabar untuk ikut serta. Aduh, kita 4 tim udah bersatu, sampai saya ikutan tetap belum dapat juga. Yuk. Dan beda dari kalau permainan panjat biasanya yang mungkin elektronik atau peralatan rumah, tapi ini adalah hasil bumi dari masyarakat di sini. Mulai dari buah, sayur, sampai ikan pun ada. Nih kasihan nih, saya belum main tapi adik-adiknya udah capek, udah kedinginan. Jadi kayaknya saya mau ngajak yang lain nih. Mungkin ada ibu-ibu yang mau. Bu, mau? Hayo sini atuh. Hayo Bu. Hayo Bu sini. Hayo. Tidak hanya soal permainan semata, permainan ini memiliki arti filosofis. Seperti mengajarkan gotong royong, kerja keras dan tekun, dan melatih kesabaran. Aku? Ya, aku duluan? Ya. Aku dulu. Oke. Ditolongin. Ini licin banget tapi saya tahu dia pasti bakal licin banget. Ya. Tangkap! Aduh, ini saya harus dibantu banyak orang. Udah sampai sini, tetap kekuatan tangan dan kaki diperluin banget. Untuk naik tadi saya harus dibantuin banyak orang sampai atas, udah diambil semua pedal hadiahnya, tapi tetap didorong aja tuh suruh ke atas. Walaupun bersifat menyenangkan, permainan ini membutuhkan fisik yang prima dan otot yang kuat. Ini debong terakhir yang belum diambil, saatnya penentuan bahwa kita perempuan kuat. Ayo Bu! Naik Bu! Ya Bu!
berpacu dengan alam, kita nggak tahu, bisa kadang dapat banyak, kadang sedikit, tapi hari ini kita lumayan nih hasilnya. Nah, masih fresh, saya mau bawa ini ke darat karena mau saya olah dengan ahlinya nih. Ahli membuat makanan unik khas Kepulauan Seribu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kepulauan Seribu masih menyimpan olahan yang diwariskan secara turun-temurun. Ikan-ikan tongkol ini akan kita masak menjadi sate gepuk. Tapi sebelumnya harus kita bersihkan dan kita ambil tulangnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sate tidak selalu menggunakan bahan baku berupa daging ayam, kambing, dan sapi. Istilah sate pun tak selalu disematkan pada makanan yang ditusuk. Bumbunya juga beragam, mulai dari bumbu saus kacang tanah maupun kecap. Setiap daerah di Indonesia memiliki kekhasannya sendiri. Untuk bikin sate gepuk ini cukup sederhana nih bumbu-bumbunya, tapi ada yang nggak boleh ketinggalan, yaitu kayu manis. Nah, ini berfungsi supaya masakan menjadi harum aromanya. Nah, ini begitu jadi bumbunya justru mirip dengan bumbu rujak. Nah, kalau udah begini bisa langsung kita campurkan dengan dagingnya. Nama sate yang unik ini diambil karena daging ikan tongkol dihaluskan. Gepuk berarti dipukul atau ditumbuk, menjadi teknik cara mengolah kuliner kali ini. Nah, ini begitu dagingnya halus, langsung kita campurkan dengan kelapa gongseng yang sudah dicampur dengan daun bawang. Nah, ini setelah adonan sudah rata, langsung kita campurkan dengan sedikit air dan minyak supaya lebih lembut begitu nanti jadinya. Nah, yang unik ya, sate gepuk ini setelah adonannya jadi, dikembalikan lagi ke dalam perut ikan. Ini kulitnya kuat nih? Kuat. Kuat ya. Ibu, ya. Nah, ini bukan cuma pakai kulit ikannya, tapi kita harus bungkus lagi pakai daun pisang supaya nggak kebakar. Dan harus berlapis-lapis supaya pas lagi dibakar dia tidak jebol. Dan ibu doang nih yang paling jago bungkusnya. Sate gepuk dibungkus daun pisang sehingga lebih mirip dengan otak-otak bakar atau nasi bakar. Nah, jadi ikan-ikan ini harus kita panggang selama kurang lebih 15 menit, tapi harus terus kita bolak-balik supaya matangnya merata. Matang ya, hampir semua matang nih. Udah matang nih? Ya. Wah, ini akhirnya matang juga. Mau langsung saya nikmati bersama keluarga Bapak Junet. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini belum dibuka aja, aromanya sudah harum sekali. Bener-bener bikin gak sabar untuk cobain. Ini benar-benar teksturnya empuk, bumbunya ini juga lengkap rasanya, cita rasanya tuh benar-benar mantap. Ditambah lagi pedasnya juga pas, ini benar-benar mantap surantap. Ikan tongkol mempunyai nilai gizi yang sangat luar biasa. Kadar protein ikan tongkol hampir 2 kali kadar protein telur. Jadi sate gepuk ini adalah makanan khas dari Kepulauan Seribu dan gak sembarang orang yang bisa bikin. Cuman bapak sama ibu aja nih yang bisa, yang kayak gini-gini nih yang harus dilestarikan. Supaya tetap ada ibu sampai kapanpun, karena ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya berlanjut dan masih tentang perburuan. Desa Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidey, Bandung menjadi lokasi perburuan saya kali ini. Sekarang saya sedang bersama para pemancing air tawar dan lagi cari umpannya nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sini Kang.
Iya ya. Nah, lokasi seperti inilah lokasi yang tepat untuk mencari umpan yang kita cari. Wah, ini sekali gali bisa langsung dapat banyak begini nih. Jadi ini nih cacing yang biasa digunakan untuk umpan. Namanya cacing kalung atau cacing tanah. Cacing tanah memiliki populasi terbesar di Indonesia karena cacing tanah mudah ditemukan, khususnya di negara yang beriklim tropis. Ini kita mau cari cacing tanah malah dapat lintah. Cara penangkapan cacing tanah yang dilakukan cenderung tidak menggunakan alat tangkap khusus, melainkan hanya mengandalkan kecepatan tangan dan bambu untuk menggali tanah. Dapat nih kita yang monster atau ukuran jumbo. Kalau di sini apa Kang namanya kalau yang gede-gede gini? Cacing boloho. Nah, jadi emang yang saya cari ini adalah cacing ukurannya besar seperti ini. Nih, kalau dibandingin dengan cacing tanah biasanya, nih lihat perbandingannya cukup jauh nih. Cacing tanah juga sebenarnya memiliki potensi yang sangat menakjubkan bagi kehidupan manusia karena kandungan yang dimilikinya. Ih, gede lagi nih Kang. Cacing-cacing tanah ini bukan hanya untuk umpan, tapi bisa juga dikonsumsi untuk kebaikan kesehatan. Tapi tetap nih harus kita olah dulu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk bisa diolah menjadi obat atau minuman kesehatan, cacing-cacing ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu kemudian disangrai hingga mengering. Udah kering nih Kang. Udah cukup kering. Terus Kita tambah air. tambah air. Oke, nah ini begitu kering langsung kita tambahkan air. Proses perebusan dilakukan dalam suhu tidak lebih dari 50 derajat Celcius. Jika lebih, enzim atau protein yang terdapat dalam air rebusan akan rusak. Minum Kang. Ini sih kalau dari warnanya mirip dengan minuman jahe ya. Tapi aromanya amis. Ayo minum Kang. Minum, yuk. Ini rasanya mirip seperti air rebusan kerang, Kang. Kerang ya? Kerang. Jadi ada rasa-rasa amisnya, terus ada sedikit asin-asinnya juga. Air rebusan cacing tanah terbukti memiliki kandungan yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella yang menyebabkan penyakit tipes. Minuman cacing ini sebenarnya bukan minuman sehari-hari, jadi ini cuma dikonsumsi untuk kesehatan karena dipercaya bisa menambah stamina sampai mengobati tipes. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya bergeser ke pesisir Kepulauan Seribu, mengikuti ragam aktivitas petualangan anak-anak di pesisir Pulau Pramuka. Bahagia itu emang sederhana. Anak-anak pantai ini bernyanyi di pinggir pantai aja sudah bahagia sekali. Tapi kali ini kita bakal melakukan hal yang gak kalah bikin bahagianya karena asik banget nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pencarian kami hanya menggunakan besi penopang payung dan karet sebagai alat pelesatnya. Anak-anak Pulau Pramuka sangat handal menggunakan teknik seperti ini. Biasanya mereka mencari hewan ini saat mengisi waktu libur sekolah. Nah, akhirnya kita sampai juga nih di Padang Lamun. Nah, biasanya tempat inilah tempat untuk mencari kepiting jangkar. Mencari hewan bercapit ini terbilang tidak mudah karena harus cepat membidik saat ia sudah terlihat di permukaan air. Kalau tidak, hewan kecil ini akan langsung melesat masuk ke sarangnya lagi. Dapet loh. Nah, ini nih yang namanya kepiting jangkang. Jadi dia ini kalau dilihat tuh warnanya mirip dengan kepiting bakau, tapi ukurannya jauh lebih kecil. Tapi ada yang lebih besar lagi, Jang? Ada. Ada ya? Udah, ini simpan dulu. Kita cari lagi.
Kepiting berukuran kecil ini juga ditemukan di sekitar hutan mangrove yang masih terpengaruh pasang surut air laut. Mereka membuat lubang di hamparan lumpur sedalam sekitar 20-50 cm sebagai tempat bersembunyi. Nah, jadi emang kalau orang yang nggak terbiasa mencari kepiting ini pasti akan sulit ya untuk menemukannya karena dia bersembunyi di bawah pasir. Ini langsung aja kita. Bisa nih, dapat. Wah, ini emang gampang susah ya. Ini walaupun udah di depan mata, tapi harus benar-benar jitu ke sasaran. Ini lumayan nih ukurannya. Wih, masukin deh. Dapat, waduh. Ini nyari kepiting dapatnya ikan. Ikan apa itu? Ikan baronang. Baronang. Wih, lumayan. Dapat. Wih, banyak ya ternyata di sini. Jadi emang kalau kepiting ini bukanlah pencarian utamanya itu ikan, tapi ini juga sering dicari karena rasanya yang enak. Jadi untuk sekali-sekali untuk kudapan dan juga untuk lauk ya. Jangkang tidak memiliki cangkang yang keras layaknya jenis kepiting lainnya. Bahkan bisa disebut jika kepiting ini adalah kepiting kriuk atau kepiting tanpa cangkang dan dagingnya sangat sedikit. Gede nih. Ini udah paling maksimal nih sebesar ini. Nah, jadi inilah ukuran maksimal dari kepiting jangkang. Jadi kalau dibandingin dengan kepiting-kepiting lain, apalagi kepiting yang dijual di pasaran, ini jauh lebih kecil. Wah, ini udah dapet setengah ember, paling enak langsung diolah ya teh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Biasanya kepiting ini diolah menjadi makanan seperti dipepes maupun dibuat botok kepiting. Kepiting yang sudah kita tangkap akan kita masak menjadi kepiting bumbu kuning ya Bu? Kuning, betul. Mantap. Nah, tapi sebelum kita olah ini mau kita rebus dulu nih supaya bau amisnya hilang. Ukurannya yang kecil memudahkannya dalam proses pengolahannya. Bumbunya sederhana banget nih, hanya menggunakan bumbu-bumbu dapur yang biasa ditemukan. Tapi yang nggak boleh ketinggalan yaitu kunyit. Yang namanya bumbu kuning, pastinya kita butuh kunyit untuk memberikan warna kuning. Ini belum bumbunya udah harum banget nih. Kita langsung aja masukin kepitingnya. Kepiting sebenarnya bisa diolah dengan berbagai metode ataupun cara. Itu sebabnya kepiting menjadi salah satu kuliner seafood yang paling banyak digemari. Oh, ini karena emang kepitingnya sudah direbus sebelumnya, bumbunya juga sudah dimasak. Jadi nggak butuh waktu lama untuk nunggu ini matang. 5 menit saja. Udah nggak sabar nih karena aromanya mantap, surantap. Ayo makan. Enak gurih. Manis. Ini teksturnya lembut, bumbunya juga meresap. Bener-bener kerasa semua bumbunya ya Bu. Ditambah dengan adanya jahe itu jadi harum. Tidak hanya enak, daging kepiting mengandung berbagai nutrisi untuk manfaat kesehatan, seperti melindungi jantung hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ini dagingnya lembut, bumbunya meresap, terasa pedasnya juga. Ditambah ada aroma harum dari si jahe dan juga lengkuas dan serehnya. Ini paket lengkap. Enak Pol, mantap surantap. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Olahraga air menjadi salah satu aktivitas yang paling dicari bagi penikmat petualangan. Banyak ragam jenis olahraga air yang bisa memenuhi kepuasan memacu adrenalin. Riverboarding salah satunya. Sudah sampai Cikoneng, nggak lengkap dong kalau saya nggak menguji adrenalin saya dengan salah satu olahraga ekstrim favorit di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Riverboarding yang dilakukan di sungai beraliran air deras dan memiliki jeram. Yang terpenting dalam olahraga ini adalah keberanian, tapi nggak kalah penting juga nih, kekuatan dan juga keseimbangan. Riverboarding bisa juga diartikan sebagai selancar sungai menggunakan sebuah papan sebagai penopang tubuh. Untuk melakukannya, badan harus rebahan di atas papan selancar dan mengikuti arus sungai. Untuk mengikuti olahraga air ini harus bisa berenang dan juga terbiasa dengan aliran air deras. Perlengkapan yang digunakan wajib full safety seperti pelampung, wetsuit, sepatu, dan fin untuk memudahkan menggerakkan dan menahan derasnya air. Ini namanya extreme sport, udah pasti banget nomor satu itu adalah safety. Jadi penting banget kita pakai outfit dan juga kelengkapan keselamatan yang tepat. Menyeimbangkan tubuh di atas papan selancar dan tidak terjatuh terbawa arus sungai menjadi tantangannya. Meski mengikuti aliran sungai, tetap harus mengarahkan papan supaya meminimalisir benturan dengan batu-batu yang ada di sepanjang jalur. Jadi emang semakin deras jeramnya akan semakin seru permainan ini, tapi tetap kita harus ikutin kata instruktur. Kalau kita nggak mau kenapa-napa, karena kalau kita bisa salah, yang ada kita bisa kepetok-petok batu. Dan habis ini kita akan melewati jeram terekstrim di Cikoneng, namanya jeram Rahong. Di tengah petualangan kami ada saja hal yang tak terduga. Salah satu anggota kami mengalami kram kaki. Inilah pentingnya pemanasan sebelum memulai olahraga apapun. Kenapa ini? Kenapa Kang? Kram. Ini bisa diatasi Kang? Bisa. Ini biasanya kenapa nih Kang? Bisa sampai kram begini? Kalau terlalu memaksakan udah harus capek, terlalu memaksakan yakinnya tegang. Makanya kita harus kontrol diri kita, kalau udah capek udah istirahat aja. Nah inilah kenapa kalau main riverboard nggak boleh sendirian. Paling nggak harus ada 2 orang pro yang menemani. Karena kalau sampai ada kejadian seperti ini, harus ada orang yang bisa merescue. Kalau sendiri itu sangat berbahaya. Setelah beberapa jam mengarungi sungai, petualangan saya berakhir penuh dengan kepuasan. Mencoba salah satu olahraga yang kini sedang digemari. Akhirnya kita sampai juga di finish line. Puas banget saya main riverboard di Sungai Cikoneng ini. Thank you banget Mas, sudah diajarin ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini karena turun aja curam sampai 30 derajat, jadi kecepatannya wah cepet banget. Jawa Barat tidak hanya memiliki warisan tradisi dan budaya, tapi juga permainan tradisional yang dipertahankan sampai saat ini. Salah satunya momotoran. Permainan yang biasa dimainkan warga desa Waluran, Sukabumi Selatan ini menggunakan kendaraan seperti motor.
hanya saja tidak bermesin. Bahannya pun ramah lingkungan, terbuat dari bahan alami seperti kayu dan bambu. Permainan ini biasa dilakukan di bukit curam dan berbelok, sehingga bisa memacu adrenalin bagi yang mengendarainya. Nah, jadi ini permainannya dilakukan berdua-berdua. Jadi nanti kita ada 2 jalur, yang sampai duluan di finish, nah itu yang menang. Siap? Siap? Siap, 1, 2, 3, go! Memotoran hanya bisa dinaiki oleh 1 orang, baik dewasa atau anak-anak. Dengan dipandu oleh seorang wasit yang menentukan kapan harus melaju, kini giliran saya beraksi. Nah, kalau tadi saya udah nonton Kiki sama Rio, sekarang giliran saya sama Ujang yang nyoba trek ini ya, Jang. Tos dulu dong. Mantap. Oke. Kita siap balapan. Ayo, 1, 2, 3. Rider harus bisa mengendalikan badan dan mengandalkan kaki untuk mengemudikannya. Di samping itu tidak ada rem, membuat kita harus cermat dan hati-hati dalam mengendalikannya. Tidak ada jarak khusus dalam bermain memotoran, tapi kali ini lintasan yang digunakan mencapai lebih dari 100 meter. Permainan memotoran ini emang seru banget. Tapi untuk yang ketagihan seperti saya, butuh usaha nih untuk balik lagi ke titik startnya. Karena jaraknya jauh lebih dari 100 meter, ditambah ini menanjak. Tapi nggak apa-apa, karena saya mau main lagi. Wah, ini karena turun aja curam sampai 30 derajat. Jadi kecepatannya, wah cepet banget. Waduh, ini lumayan. Ini berhubung dudukannya nggak ada bantalannya, jadi lumayan juga nih. Sakitnya kerasa. Banyak rider yang masih anak-anak karena permainan ini terus dilestarikan pada generasi penerus agar tidak tergerus zaman. 1, 2, 3. Baru bilang ketagihan nyusruk saya. Tapi itu pentingnya safety. Walaupun dari pelepah pisang, tetap mengamankan siku saya. Ya, safety kawan. Terima kasih, Kang. Walaupun yang tercepat adalah pemenang dari perlombaan ini, tapi menang atau kalah bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah keseruan dan kebersamaannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang!